lebih menekankan ke kontak untuk pendaftaran UTBK SNMPT, terutama yang terkait dengan langkah-langkah yang tadi ditanyakan oleh Chris untuk disampaikan. Ya, ada 3 agenda yang terkait dengan bagian saya. Yang pertama kita lihat tahapan pendaftaran UTBK SNMPT, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang kedua nanti saya dibantu oleh tim teknis saya, itu Mas Rizky Januar. Ini yang memang menangani mengenai teknis pendaftaran UTBK SNMPT. Kita berikan demo singkat, sehingga saya berharap ya kan yang mengikuti sosial ini akan cukup memahami, walaupun timnya tim sosialisasi itu juga mungkin sudah menyiapkan video ya untuk disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Setelah nanti disampaikan pemaparan mengenai demo pendaftaran, nanti kendala dan solusi kita bisa diskusikan di bagian akhir ya, sebagai bagian rangkuman, mungkin juga dengan tanya jawab. Baik, sebelum melakukan pendaftaran, ini sangat penting ya. Seringkali kan kita itu bertanya, tapi yang ditanyakan itu sebenarnya sudah informasinya ada. Untuk itu baca dengan seksama semua informasi terkait dengan pendaftaran UTBK SNMPT. Ini jadi satu kesatuan ya sampai dengan saat ini di website resmi SNPMB ya, di ini linknya. Saya nggak akan masuk di situ, tapi itu sudah tersedia, sudah agak lama, cuman kemudian dimutakhirkan sesuai ada informasi-informasi baru di dalamnya. Terutama yang di dalam itu nanti ada menu UTBK SNMPT, maaf saya ketik ya. Ada PTN yang menyelenggarakan terkait dengan SNMPT seperti disampaikan Bu Rina, disampaikan dengan Bu Wati. Ada kuota dalam 5 tahun terakhir kalau nggak salah, kuotanya berapa ya, yang mendaftar berapa dalam sebuah prodi, kemudian yang diterima berapa, itu menjadi penting untuk membuat keputusan tadi. Ada sejumlah pusat UTBK penyelenggara, masih tetap seperti tahun lalu ada 74. Di dalamnya ada sekitar 51 pusat UTBK yang memang dipilih untuk juga menyelenggarakan khusus bagi peserta tunanetra. Jadwal juga lihat keseluruhan. Ada di situ menu unduhan yang terkait dengan UTBK SNMPT adalah panduan pendaftaran UTBK SNMPT. Sangat detail di situ. Mungkin nanti akan ditambah dengan video links. Lalu ada tata cara pembayaran biaya UTBK dan juga tata tertib mengikuti UTBK. Sekali lagi ya, kita seringkali bertanya padahal yang ditanyakan mungkin sudah ada di dalam informasi di poin 1. Nah, kedua, tadi sudah disampaikan bahwa syaratnya harus sudah punya akun siswa, ya, dan akun siswa itu ada password. Akun siswa seharusnya setiap siswa yang telah terregistrasi dan status registrasinya sudah permanen akan punya bukti bahwa peserta sudah melakukan permanen. Di situ ya, udah jelas di situ akunnya apa berupa email, ya, passwordnya tentu tidak ditampilkan di situ. Harus punya ini. Jadi kalau nggak punya akun siswa, nanti kalau masalah nanti di bagian belakang kita kaitkan dengan konteks kendala dan solusi ya, tidak saya campur ada di sini. Ketiga, baca dengan seksama panduan pendaftaran UTBK SNMPT. Sangat penting. Tadi disampaikan nomor 4, ya, lihat daftar prodi dan daya tampungnya yang tersedia untuk jalur SNMPT, dan juga di situ ada penjelasan mengenai portofolio wajib apa yang harus diunggah kalau memilih prodi olahraga dan seni serta desain yang mensyaratkan upload portofolio. Untuk itu yang kelima, siapkan portofolio ya dalam bidang olahraga dan seni tadi. Tapi seperti disampaikan Bu Wati, bagi mereka yang telah mendaftar SNB prestasi itu, portofolionya dapat digunakan kembali kalau di SNMPT memilih prodi yang sama yang memerlukan untuk unggah portofolio yang sama. Tapi saran Bu Wati tadi bagus ya. Untuk kalau misalnya mohon maaf ya, tidak lulus SNMPT, coba dilakukan introspeksi diri terkait dengan portofolionya. Setelah mungkin melihat teman-temannya sudah diterima, untuk tidak menggunakan yang portofolio di SNMPT, tapi menggunakan yang lain itu ya. Khusus bagi pendaftar yang memiliki disabilitas tunanetra, mohon maaf,
Ya, kata lainnya adalah ini jangan sampai disalahgunakan adalah buta, bukan low vision. Low vision kalau masih bisa melihat, ya itu tidak termasuk tunanetra. Ini harus menyiapkan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah, entah itu kepala sekolah dulu sudah pernah lulus, ya, dan di atas meterai dan stempel sekolah. Kemudian ada daftar, ya, siswa yang mendaftar untuk melamar untuk mendapatkan beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang disingkat kuliah. Itu SNMPT nggak ngurus itu. Ini bisa semua pendaftar itu untuk mendaftar ini lewat link ini, ya, website. Yang penting ada dua jenis. Ada KIP kuliah gratis. Jadi kalau mendaftar ke Pusnapdik namanya, mohon maaf saya nggak tulis di sini, ya, Pusnapdik itu ada siswa yang memang, oh kamu gratis untuk mendaftar UTBK, sehingga nggak ditarik biaya. Itu ada kriterianya, saya nggak perlu jelaskan karena bukan kewenangan saya. Tetapi bisa saja juga ada siswa, dia boleh mendaftar KIP kuliah, tapi setelah dievaluasi oleh timnya KIP kuliah, oke, kamu mungkin nanti bisa dapat beasiswa, tetapi biaya UTBK-nya harus bayar. Sehingga istilahnya ada dua kategori dalam kaitan dengan pembayaran biaya UTBK bagi pendaftar KIP kuliah, bisa KIP kuliah gratis, bisa KIP kuliah. Nah, kemudian ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bagi peserta yang gap year, ya, juga yang tidak mendaftar SNBP, itu pada dasarnya bisa mendaftar mulai nanti jam 15 sampai 5 April jam 15. Khusus peserta SNBP, sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya juga Bu Is, bahwa ini baru akan boleh mendaftar pada tanggal 26 jam 15 setelah pengumuman hasil SNBP. Kita kunci, boleh dicoba, ya. Insya Allah ya, segala sesuatu insya Allah, ya, itu nggak akan bisa daftar mulai nanti siang, tapi tunggu. Penting, tidak diperbolehkan daftar SNBP 2024 siswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 3 tahun terakhir. Kunci. Mereka yang lulus SNBP 2022-2024 ini kebijakan, ya, panitia SNBP agar tidak mengurangi jatah sudah dikasih, ya, lewat prestasi, nggak pakai tes, tidak digunakan. Maka konsekuensinya 3 tahun terakhir itu tidak akan bisa mendaftar. Sekali lagi ini juga insya Allah kita kunci, ya, melalui ada ISN, ada tanggal lahir, ada IPSN. Kemudian pendaftaran KIP kuliah Kemdikbudristek, karena dananya ini adalah menggunakan budgetnya Kemdikbudristek, siswa yang dapat KIP kuliah baik gratis maupun berbayar tadi tidak boleh memilih prodi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Indonesia, ya, negeri atau UIN. Ini kebijakan dengan alasan apapun, karena sekali lagi dananya menggunakan dana Kemdikbudristek. Kalau misalnya siswa sudah terpaksa mendaftar, ya, di kuliah, lalu pada saat mau mendaftar UTBK, ya, mungkin sebelumnya nggak tahu, lalu mau memilih UIN, terpaksa tetap mau memilih UIN, silakan hubungi melalui link ke KIP kuliah ini untuk melepas status pendaftaran KIP kuliah dari Kemdikbudristek. Sangat penting, ya, nggak perlu tanya helpdesk, seharusnya dengan ini sudah selesai. Oke. Sekarang nanti detailnya ini Mas Rizky akan menyampaikan untuk demo, plus ada beberapa poin penting setelah menampilkan satu halaman ini yang sudah ada di laman SNPMB, yaitu unduhan untuk panduan pendaftaran UTBK. Dimulai dari sini, ya, harus login ke portal dengan menggunakan akun yang sudah registrasi akun dan statusnya permanen. Nanti di hari ini
dengan mengunduh kartu peserta UTBK. Jadi masuk ke portal, semua sudah tahu. Kalau memiliki registrasi akun pasti sudah tahu namanya portal. Di situ ada menu aplikasi pendaftaran UTBK SNMPT. Ini langkah yang tadi diminta oleh Bu Is, langkah utama. Lalu silakan ada pertanyaan pertama, apakah pendaftar ini akan mendaftar melalui skema KIP kuliah atau tidak? Kalau iya, yang bersangkutan harus memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah. SNMPT melakukan host to host, ya, dengan Puslabdik tadi yang menyediakan sistem KIPK untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memiliki ini, ya. Kalau nggak memiliki ini, dia nggak bisa lulus ke sini. Jadi dia bisa batalkan dulu untuk ngurus tadi di sini di Puslab. Itu urus ini, ya. Kalau dia adalah memiliki pendaftaran dan dia mau mekanisme gratis. Oke, dua-duanya. Yang tidak, setelah ini jelas cek status pendaftaran KIP kuliah, langkah berikutnya melengkapi biodata. Biodata ini nanti dalam demo ada biodata yang tidak bisa diudah-udah yang kita tarik dari datanya Pusdatin, dan itu siswa telah melakukan verifikasi dan validasi sehingga di data itu tidak boleh ada yang salah dan tidak bisa diubah. Tapi ada beberapa tambahan untuk kelengkapan. Silakan nanti pada saat demo, ya. Nah, setelah itu akan ditanya, butuh fasilitas tunanetra? Jangan sampai keliru. Tunanetra yang saya maksudkan di sini adalah, mohon maaf, kata lainnya buta. Kalau iya, unduh formulir, nanti saya tunjukkan. Isi, tanda tangan di atas mitra kepada kepala sekolah, scan, unggah bukti. Jadi lurus ke sini ini, ya. Akhirnya ini kan kalau ya, akhirnya dia konfirmasi biodatanya permanen atau enggak. Itu ada konfirmasi sampai 2 kali. Ya, tapi kalau tidak butuh, langsung ke sini. Konfirmasi permanen biodata, ya kan, setelah melengkapi biodata selain yang kita tarik biodata informasi dari seperti jurusan, terlulus kapan, ya kan, nama, NISN, NPSN, tanggal lahir, ya, sekolah, itu kita tarik dari Pusdata. Setelah melengkapi ini, masuklah ke memilih program studi. Ya, kalau program studi itu tidak butuh portofolio, itu kita sudah punya program studi apa yang mewajibkan untuk unggah portofolio langsung ke sini. Tapi kalau prodi itu memerlukan portofolio, harus mengunggah portofolio. Tadi disampaikan oleh Bupati, dia peserta SNMP tidak? Kalau iya, boleh loh menggunakan portofolio SNMP, boleh. Ya, tapi juga boleh. Ya, jadi tidak mengunggah boleh, tapi mengunggah boleh tadi, ya. Jadi kalau peserta SNMP tidak mengunggah portofolio, unggah portofolio baru, kalau enggak berarti akan menggunakan portofolio yang sudah diunggah pada saat mendaftar SNMP. Ini langkah ketiga ini adalah pilih prodi dan mengunggah portofolio untuk prodi-prodi yang mewajibkan portofolio untuk bidang olahraga, seni, dan desain. Setelah ini, berarti nggak bisa udah ini. Ya, nanti memilih pusat UTBK. Jadi di sini UTBK tadi ada pilihan. Nanti bagaimana tampilannya, silakan pada saat ini, ya. Jadi ketika misalnya loh kok pusat UTBK yang saya inginkan nggak ada, itu artinya bahwa pusat UTBK itu sudah penuh. Untuk itu tadi dihimbau oleh Bu Bina, jangan ditunda-tunda. Nanti di sini ada konfirmasi pilihan prodinya, pusat UTBK-nya, termasuk pembayaran biaya UTBK masuk di dalam kotak ini, ya, kuning ini ada proses termasuk pembayaran. Lalu si siswa menunggu antrian peserta. Ya, lalu ke sini ada dua ya, dia bisa menunggu antrian itu. Nanti kita lihat yang ke kanan, tapi yang ke bawah ini tidak memperoleh nomor peserta. Kenapa? Karena kapasitas pusat UTBK penuh. Balik lagi, guys. Ya. Nah, yang ini tidak dari sini langsung, jadi ke sini menunggu antrian. Ternyata nggak dapat nomor peserta, apa artinya? Kapasitas penuh. Kapasitas penuh itu bisa saja sistem ini kan
tidak langsung semua tersedia. Pusat UTBK itu punya mekanisme mana yang akan dijual duluan kursinya, ya kan? Jadi bisa saja yang sudah dijual duluan penuh. Jika kalau ada begini, tolong siswa lapor ke helpdesk. Nanti helpdesk akan memberitahu pusat UTBK, tolong pusat UTBK tambahkan ruang baru. Tapi ada case lain ya, bahwa memilih pusat UTBK tertentu nggak muncul, itu artinya sekali lagi bisa penuh, tapi bisa juga sudah penuh semua sesi, sebanyak 28 sesi. Kemudian menunggu antrian ini ada alternatif lain, ya kan? Ya, kalau dia kemudian dapat memegang nomor pendaftaran PIP kuliah gratis tadi ya, biaya UTBK tidak usah bayar, silakan lihat nomor peserta, sudah jelas, lalu ya, bagi yang bukan pemegang, maka yang bersangkutan di sini kan ada proses pembayaran juga di sini, kemudian memperoleh slip pembayaran biaya UTBK berlaku 2 kali 24 jam. Ya, kita kasih begini karena mungkin saja ada seseorang yang mikir sampai lebih 2 kali 24 jam yang terpaksa harus masuk lagi untuk memperoleh slip pembayaran. Ya, jadi berlaku seperti ini, masuk ke nomor peserta. Kalau dia lebih, masuk peserta dibatalkan, lagi ke sini muternya, ya kan? Kalau ini adalah ke sini kembali. Tapi kalau ini sudah memperoleh slip, digunakan dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam, melakukan pembayaran biaya UTBK, untuk kemudian akan keluar ya nomor peserta beserta tampilan dari kartu tanda peserta untuk diunduh. Sebegini sederhana. Ya. Baik. Informasi lain. Ini adalah jadwal. Ada tanggal 1 adalah May-Day ya, hari buruh. Ini totalnya ada berapa? 14 hari dikalikan 2 dari 28 sesi. Pusat UTBK-nya ada 74. Silakan lihat daftarnya di laman SNBP. Jumlah sesinya 28. Peserta tunanetra ya kan tidak bisa dipilih, tapi kita tentukan akan ada di sesi 3. Pada ini berarti hari tanggal 3 Mei, sesi 3 itu sesi 3 di sini, 2 Mei ya, pada pagi hari. Jumlah pusat UTBK pelaksana ada 51 seperti ini tadi disampaikan Bu Lila. Kita mengakomodasi mereka yang berada di kepulauan untuk tidak perlu bersusah payah datang ke kota, tapi ada beberapa ya kan, ini berarti ada sub pusat UTBK untuk mengakomodasi tadi. Nggak bisa jelaskan satu-satu, ini cuma untuk memberitahukan, dan ini dapat dilihat di lamannya SNBNP. Ini jadwal, tetapi biasanya nanti tolong lihat pengumuman ya untuk daerah-daerah, beberapa daerah khusus ini terkait dengan sholat ibadah Jumat itu ada sedikit pergeseran. Bukan pergeseran dimajukan tapi diundur sehingga aman ya. Jadi sebaiknya datang tepat waktu, sholat aja di dekat tempat pelaksana bagi mereka yang muslim ya, sehingga tidak tenang. Ini surat pernyataan bagi mereka yang tadi buta. Ada nama, tempat lain, sekolah, PSN, ada pernyataan, silakan diisi, kepala sekolah di atas metrai, tanda tangan, stempel, scan, upload sesuai dengan alur. Nah, ada beberapa seringkali kan siswa itu pada saat daftar itu, mohon maaf ya, saya nggak tahu, seharusnya siswa-siswa sekarang ini kan siswa yang sudah sangat literasi terhadap IT. Tapi itu masih ada misalnya fotonya itu blank, kelihatan putih gitu kan. Itu mungkin karena foto itu terlalu besar melebihi kapasitas sehingga yang terlihat cuma baju putih kan. Ada alamat ini alamat yang diisi, yang diperlukan kalau misalnya ada emergency ya, dan nomor aktif. Ketiga ini, in case foto bukan foto narsis. Kalau narsis rasanya kita tolak. Kalau narsis itu kan siswa itu sengaja upload foto yang tidak sesuai aturan. Bersama keluarga diupload, ada loh. Pakai kacamata putih bergaya di depan pantai, ada. Itu nggak bisa diganti. Mohon maaf ya, itu menyalahi etika. Jadi yang boleh diganti itu tadi kan nggak sengaja Pak. Padahal seharusnya foto itu kalau diupload bisa dilihat kok, bisa diedit di situ, diperkecil, diperbesar, digeser. Tapi ya tetap aja ada yang seperti blank kan. Nah yang blank ini boleh datang ke pusat UTBK, bawa bukti atau
Ini alamatnya pindah kebetulan pada saat mengikuti UTBK, tapi bukan mengikuti UTBK, ini alamat di mana yang betul-betul bisa dihubungi, kan pindah, silakan datang ke pusat UTBK. Nomor HP ganti penting ini supaya kalau ada yang emergency ya, tiba-tiba ada, kita nggak berharap ya, ada gempa bumi, kita nggak berharap ya, atau apapun, listrik mati 3 hari kan harus dihubung ya. Ini pentingnya itu, kalau ini berubah silakan hubungi pusat. Pembayaran ini bukan direncanakan, ini sudah ditetapkan, ada di 5. Ini semuanya adalah melalui channel-channel elektronik. Ya, nanti ada di dalam, Bapak saya nggak punya rekening, bisa melalui saudaranya atau family, juga nggak ada catatan ke ATM. Tapi kita menghindari, kenapa kita nggak memaksa ke ATM? Kalau nanti di ATM antrian panjang. Tapi kalau ini kan bisa punya internet banking, apalagi bisa dari rumah kan, ya, atau mobile banking. Pembayaran tadi 2 kali 24 jam setelah memperoleh slip pembayaran, tertera itu di slip pembayaran. Tetapi ada mereka yang saya juga nggak tahu, tadi sudah diwanti-wanti oleh narasumber sebelumnya, jangan mendekati penutupan untuk membayar. Resikonya ya kan, bisa-bisa udah nggak bisa daftar kan. In case ya kan, katakanlah kurang 10 menit bayar ya, karena kalau bayar itu artinya semua sebelumnya mengisi biodata, memilih prodi, menentukan pusat UTBK, itu sudah selesai, sudah dikonfirmasi, tinggal bayar. Jadi kalau bayar kurang 10 menit bayar, lalu bank sudah flagging ke kita, otomatis aman. Tapi jangan lakukan itu berisiko yang nanti bisa ya kan Anda tidak bisa mengikuti